Halo Bung Rocky, ini kelihatannya memang seperti kita prediksi, sensasi dari Bjorka ini terus berlanjut, gitu ya. dan dan makin lucu-lucu apa yang terjadi pada Bjorka ini. Saya membaca misalnya, ini kata Fadlizon, sekarang Menteri Menkominfo-nya Pak Johnny G. Plate gitu, yang kemarin juga ngomong bahwa ini masih belum terlalu serius lancam Bjorka, ini tiba-tiba dia katanya udah ganti nomornya pakai nomor Amerika kan gitu. Jadi ini kan kemudian orang juga bisa menyiratkan, loh, lu sendiri nggak percaya dong dengan sistem di keamanan di negara lu sendiri, dengan kan gitu ya, dengan operator-operator di dalam negeri juga nggak percaya. Sementara sensasinya Bjorka ini juga semakin menarik karena dia sekarang sudah mulai membuat semacam sayembara gitu bagi mereka yang bisa menyebut nama-nama pembunuhnya Munir itu. Dia tadinya cuma menaikkan hadiahnya $100 dari kata dia terlalu kecil, naik 200, tiba-tiba jadi $1.000. Nah, kan ini menarik. Dia sendiri akun Twitternya udah 2 kali nih diretas, di take down ya. Ini dia bikin akun Twitter baru lagi. Dan mulai kepala-kepala daerah juga dan juga ketua umum partai misalnya Muhaimin mengingatkan bahwa ini soal serius gitu. Terus RK juga memerintahkan agar pemerintah pusat ini serius karena ini mulai mengkhawatirkan kan gitu Bjorka. Sementara BSN sendiri menyatakan bahwa intensitasnya masih rendah nih ininya. Jadi ini menurut saya menarik lah apa yang terjadi dengan Bjorka ini. Jadi terbaca komentar-komentar itu menunjukkan kecemasan utama tuh, dan kecemasan yang membuat Bjorka ini kan psikolog juga, dia tahu returnnya apa itu, feedbacknya dia dapat, lalu dia bikin analisis lagi, algoritmanya jalan lagi tuh. Kalau si ini bicara seperti itu, berarti itu yang menteri juga pasti bicara beginian. Itu mudah tuh. Jadi justru komentar para pejabat negara itu yang dimonitor balik oleh Bjorka. Dan dia bisa bikin di ruang kecilnya itu semacam psikogram, biasanya disebut psikogram itu. Jadi peta psikologis yang dia umpankan dan berhasil dia tangkap kembali kan. Itu intinya tuh. Kalau kita belajar teori intelligence, usernya itu mungkin dia sendiri itu. Tapi dia umpankan dengan efek balik seolah-olah 3-4 orang di depan dia itu yang kelabakan. Padahal sebetulnya diam aja sebetulnya lebih baik. Dan si Bjorka merasa oke, sekarang kalian masuk di dalam algoritma saya tuh. Jadi nggak mungkin lagi nanti Johnny Plate sekedar mengganti nomor handphonenya. Karena Bjorka bisa bilang, oke, you ganti, itu artinya you masuk dalam jebakan kedua. Karena saya sebetulnya CIA, you pakai nomornya Amerika, mampus aja tuh. Ya hal-hal begituan kan. Ini kan pertandingan kecerdikan aja tuh. Bagi Indonesia justru merasa, wah tuh dia udah panik lah Menkominfo tuh. Ngapain Menkominfo panik? Dan BSN lalu mungkin dia bikin rilis, ya udahlah sabar dulu tuh. Tapi bisa juga BSN, Badan Sandi ini lebih cepat memahami keadaan. Tapi dia nggak mau beritahu pada Menkominfo kan. Jadi ini persaingan juga di antara mereka. Karena mungkin Badan Sandi merasa biarin dulu deh Johnny Plate dimainin sama si buzzer ini, si hacker ini kan. Jadi gampang kita lihat bahwa keadaan ketegangan untuk sementara menyenangkan kita. Karena bisa lihat bagaimana kelimpungannya nih pejabat negara yang biasanya petatang petenteng kan. Merasa jagoan tuh. Masa ngapain dia jadi Menkominfo? Apa dia sebetulnya udah jadi Menkominfonya Joe Biden, apa mesti pakai nomor Amerika tuh? Jadi soal-soal semacam ini nih, dan sebetulnya di dunia digital itu lu ganti nomor pun ya apa gunanya, apa fungsinya? Tuh you masuk dalam jebakan akhirnya kan, mengganti nomor artinya dia tahu bahwa dia udah nggak mampu lagi, maka terjebaklah dia di situ tuh, dicincang lagi di situ kan. Jadi pantul balik ini apa namanya tuh kode yang kemudian dibuka itu menyebabkan orang lain merasa harus menutup kode itu, lalu yang sana buka lagi itu. Jadi begitu. Dan kita sebagai orang yang merasa gembira dengan kedatangan Bjorka, silahkan aja. Dan kita bilang, Bjorka, kita semuanya lu buka aja deh, tinggal lu pilih aja mana yang berguna untuk menghasilkan demokrasi. Itulah kira-kira. Ya, saya membayangkan secara visual gitu ya, Bung Rocky kan. Ini kan terjadi kepanikan di kalangan para pejabat kita, bahkan sampai ketua umum partai seperti Muhaimin sendiri juga mengaku dia marah dan ini harusnya segera diambil tindakan situasi ini. RK menyatakan kekhawatirannya
Tapi di satu tempat sana, mungkin di ruang kecil yang kita bayangkan gitu, Bjorka atau tim Bjorka begitu, sambil tersenyum-senyum gitu melihat situasi semacam ini, dan dia menghadapi tantangan-tantangan seperti tadi, seperti Anda. Kemarin ditantang dia untuk buka Denny Siregar, sekarang dia diminta juga oleh netizen, coba kalau bisa doxing itu si Abu Janda, dan itu dilakukan. Jadi ini bercanda nih teman ini memang si Bjorka ini sedang bercanda ini. Ya candaan yang ya semua candaan dari awal kan Bjorka ini kan dia memang mau bercanda aja tuh, semacam stand up komedi dulu di sini kan, dia roasting satu-satu dulu kan. Dan peta itu akhirnya terbuka tuh. Kalau Caimin aja udah cemas, itu artinya Caimin tahu jangan-jangan sprint gue udah dipegang sama si Bjorka kan. Dan kira-kira begitu kan. Dan ya udahlah, buat Caimin tenang-tenang aja lah, itu ketawa-ketawa aja tuh. Dia bukan target utama ya dia, kira-kira gitulah ya. Iya. Hari ini saling WA di antara mereka kan. Mungkin Pak Joni Plate itu nanya pada Pak Mahfud, ini mana yang aman ya? Pak Mahfud langsung bilang, kemarin teman gue tuh nanya yang sama juga, gue bilang aja pakai nomor Amerika tuh kan. Jadi hal-hal begituan kita lihat nggak ada kesibukan teknokratis lagi, ini semuanya kesibukan intelijen tuh. Lalu bahkan mungkin Pak Joni Plate mimpi pun dia tentang Bjorka tuh, sambil maki-maki dalam mimpi kan. Jadi poin itu yang bagi intelijen BIN merasa ya ini fasilitas kecil, nanti juga akan pulih lagi itu kan nggak mungkin digaruk semuanya kan, karena tetap teknologi bisa proteksi itu, walaupun teknologi yang untuk proteksi itu mahal juga kan. Jangan-jangan Bjorka yang sebetulnya lagi jual software dia tuh. Ya. Ini dalam pandangan saya seperti anak nakal lah gitu ya. Ini iseng banget gitu. Tapi yang dibuat iseng sebuah negara gitu, dan tetapi dengan dia berbuat iseng itu, kita semakin kemudian publik menyadari, ternyata pemerintah kita nggak berdaya ya gitu. Iya, kalau film pemerintah kita tuh lost in translation itu. Oh, lost in translation ya. Jadi apa yang mau dipamerkan negara hari ini? Kalau mahasiswa nuntut demonstrasi dan negara bilang oh kalian berlebihan nuntutnya tuh, lalu mahasiswa bilang oke, kalau gitu lu beresin dulu si Bjorka tuh. Jadi Bjorka sendirian demonstrasi nggak bisa dikendalikan tuh, apalagi mahasiswa yang akhirnya tiba pada crossfire bahwa ini tuntutan harus menghasilkan perubahan politik kan. Jadi paralel di situ antara aktivitas Bjorka di dunia digital dan aktivitas mahasiswa di dunia real. Jadi sempurna sebetulnya yang disediakan oleh alam semesta. Dan itu sebetulnya pertanda bahwa ya udah angkat bendera putih aja deh, kalau nggak Bjorka kecil ini juga akan merajalela dan nggak bisa dikontrol Bjorka mana yang sebetulnya otentik kan. Nah, keadaan ini yang dipantau dengan baik, udah pasti CIA memantau ini. Intel Australia juga berupaya untuk nangkap jadi bukan cuma Indonesia berusaha untuk nangkap si Bjorka, semua intelijen berupaya untuk nangkap dia, bukan untuk membela Indonesia, tapi untuk mengetahui jalan pikiran Bjorka itu bagaimana, supaya sistem intelijen Amerika, sistem intelijen Jepang, Australia dapat input dari kasus Indonesia kan. Jadi Indonesia jadi laboratorium justru oleh negara-negara tetangga kita tuh. Mereka juga ketawa-ketawa kan. Dan mungkin di mereka udah lebih jauh peta itu bahwa data-data surat rahasia presiden yang harusnya di security-kan oleh intelijen pasti udah bocor juga ke intel-intel asing ini. Ya. Kan bagi Bjorka ya dia cuman, kan kalau pemerintah bilang ya Bjorka cuman perlihatkan halaman depan. Oh iya, belum tentu Bjorka cuman kasih ke Indonesia halaman depan, tapi ke intel lain Bjorka mungkin tukar tambah dengan data di wilayah intelijen lain oleh negara lain. Ya, tapi saya kira jadi wajar ya kalau ada orang seperti Gubernur Jawa Barat gitu yang minta agar ini soal serius, karena orang mulai banyak yang khawatir gitu ya, kecuali mungkin orang yang nggak punya kepentingan apa-apa ya nggak khawatir, dia bisa ketawa-ketawa. Tapi kalau orang yang dia merasa selama ini aman dan nyaman, karena kan kita tahu untuk orang-orang tertentu undang-undang ITE itu menakutkan gitu, tapi untuk orang-orang tertentu undang-undang ITE itu melindungi mereka gitu. Tetapi begitu urusannya dengan Bjorka, nah dia nggak ikut aturan main itu kan, itu yang menurut dia bahaya kan gitu. Coba bandingkan misalnya
dalam 1 minggu ini tuh aktivitas Bjorka itu makin lama makin masuk ke wilayah-wilayah sensitif kan, soal pribadi lah, soal pajak, soal macam ini kan baru permulaan karena dia lagi nikmati aja sensasinya kan. Bjorka juga lagi nikmati, dia juga nggak nyangka bahwa kok enak juga ya main-main beginian. Semua jadi kalang kabut kan. Ini cuman game aja, tetapi di ujungnya bisa jadi serius. Kalau eskalasi sosial politik di Indonesia naik, Bjorka yang dari awal kita baca sebagai posturnya adalah seorang aktivis yang ingin membersihkan Indonesia, dia akan supply itu untuk gerakan politik, untuk gerakan buruh, gerakan mahasiswa. Jadi nggak perlu hati-hati sebetulnya, karena itu pasti terjadi tuh. Sama dulu waktu 98 kan begitu banyak kita tahu informasi dari seseorang yang dulu disebut Kolonel A gitu. Ada tentara dari Cilangkap juga yang selalu tiba-tiba ada di dalam radar mahasiswa tuh, dan ternyata oh ya baik-baik aja tuh. Jadi sebetulnya hal ini biasa dalam keadaan menjelang perubahan politik tuh, dan kita bisa nangkap bahwa tanda-tanda hamil tua itu sedang terjadi tuh. Nah, kita pakai istilah hamil tua, jangan dikaitkan dengan istilah PKI, karena PKI pakai begituan kan, ini Republik Hamil Tua tuh. Tetapi kita mesti bayangkan itu karena cuman itu kosakatanya tuh. Dan sinyal-sinyal yang semacam ini yang justru membuat mereka yang ragu-ragu itu akhirnya ambil keputusan tuh. Oke, kalau begitu percepat aja perubahan politik kan, daripada dia dikerjain sama Bjorka, mending dia bersekutu dengan masyarakat sipil kan. Jadi tokoh-tokoh di dalam kabinet juga bisa menganggap oke, kalau begitu ya udah kami juga keluar aja supaya nggak dihalang-halangi, supaya nggak dikerjain Bjorka, kira-kira begitu. Iya. Nah, situasi sekarang ini kan menjadikan banyak sekali rekayasa politik diupayakan oleh penguasa ini menjadi tidak relevan. Jadi 3 periode, bahkan yang terbaru ini soal kemungkinan menjadi calon wakil presiden, menjadi tidak relevan semua kan? Betul, apa gunanya? Dan jadi semangat untuk mempertahankan kekuasaan itu dibatalkan oleh Bjorka tuh. Mau pakai apa lah ya, mau 20% kayak threshold, mau jadi turun pangkat jadi wakil presiden. Bagi si Bjorka ini apa poinnya tuh? Karena toh nanti akan dileceti juga, dilucuti juga. Ya buat apa nabung elektabilitas kalau pada akhirnya Bjorka akan membatalkan elektabilitas seorang melalui prinsip etikabilitas kan begitu kan. Jadi yang dibocorkan Bjorka sebetulnya adalah soal etikabilitas dari pejabat publik kan, dan itu akan mengganggu elektabilitasnya tuh. Ya. Dan sekarang ini saya kira saya membayangkan lagi dia ini memang jadi semacam apa ya? Semacam ghost gitu. Kalau Anda tadi menyebut judul film Ghost, kan ada film juga Ghost in the Machine. Ini ada Ghost in the digital gitu. Ya, itu digital ghost itu, dan digital ghost jadinya. Ya, itu dulu ada istilah ghost in the machine, itu istilah yang dibuat oleh René Descartes untuk menerangkan bahwa ada 2 fasilitas, yang berpikir dan yang sekedar fisik aja tuh. Nah, Bjorka ini adalah yang berpikir, iblis yang berpikir sebetulnya tuh. Berupaya untuk memperlihatkan bahwa yang badannya itu, yaitu politik itu, sebetulnya bisa diacak-acak oleh pikiran, kira-kira begitu. Jadi ghost-nya ini ghost yang betul-betul intelek gitu. Jadi intelek manusia itu dianggap sebagai roh yang sedang membersihkan tubuh yang kotor, ya gitu kira-kira. Tapi kita mesti bikin ada semacam juga apa ya, semacam ini kepada Pak Joni G. Plate, bahwa kita bukan mempahlawankan siapa Bjorka, tetapi kita silahkan lanjutkan sensasinya saja gitu, dan kita ikut menikmati sensasinya bersama-sama kan, ya gitu ya. Ini disclaimer kita, gitu ya. Ini ya Bung Rocky ya, semacam disclaimer lah gitu. Iya kan, nanti mungkin dia dipahlawankan nanti 10 November, jadi sebulan lagi orang akan ingat ada pahlawan namanya Bjorka, dan orang bertanya dia akan dikuburkan di mana tuh. Nggak mungkin dikuburkan karena dia digital. Jadi makhluk ini sebetulnya bukan orang, tapi kecerdasan yang diaktifkan oleh keinginan untuk membersihkan politik.
Jadi kita anggap aja Bjorka ini adalah semacam sinyal pertama bahwa Indonesia ada di dalam situasi yang memburuk, dan Bjorka berupaya untuk memberi peringatan supaya jangan makin memburuk. Nah, sensasi-sensasi ini tahap pertama itu masih soal doxing orang-orang yang ngebandel, ngeledek-ngeledek Bjorka nih. Satu waktu dia akan naik. Nah, tahapan naiknya sensasi ini menjadi substansi, yaitu ketika kekuasaan tidak mampu lagi untuk mengendalikan diri itu. Jadi kalau kekuasaan bereaksi keras terhadap gerakan mahasiswa, itu artinya Bjorka berhasil menjebak kekuasaan. Karena Bjorka tetap ingin kekuasaan itu bereaksi keras terhadap dia bahkan. Ya. Kan dia nantang, oke, tangkap aja saya. Dia nantangin. Silakan mau kau digerebek apa tuh, nantangin dia. Jadi kita sekarang dapat sahabat oposisi, walaupun statusnya digital, tetapi dia lebih konkret. Dan itu setara dengan perjuangan teman-teman jurnalis yang berupaya untuk memaksimalkan fasilitas digital untuk mengkritik kekuasaan. Yes. Dan undang-undang ITE itu pasti nggak mampu lagi untuk mengejar itu. Karena kalau semua misalnya jurnalis itu ditangkap, lalu untuk apa ada ke Kominfo, mengurus apa dia kalau informasi udah nggak ada kan? Ya. Begitulah keadaan mutakhir dari perpolitikan kita. Oke, sampai di sini kita nikmati dulu sensasinya, ya. Oh, yes. Thank you, Bung Rocky. Oke, Bjorka dukung 0%. Yes. Oke.